Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai ya talakinya. Jadi ya Bapak Ibu, untuk materi Jumat ini adalah etika bermedia sosial dalam Islam. Nah, di sini enduring understanding-nya adalah bijak dalam menggunakan gadget. Yang kedua, memilih hal yang bermanfaat dan paham yang baik atau yang positif. Tiga, mengalihkan pandangan saat melihat yang tidak patut. Lalu meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alokasi waktunya 1 jam ya, 60 menit dan media alat bantu hanya print out gambar-gambar yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sosmed. Jadi media bantunya kali ini tidak berbentuk PPT, tapi saya menghimbau untuk Bapak Ibu bisa memprint out ke 10 gambar. Nih ya, ada saya lampirkan di akhir halaman ini ya. Jadi ada gambar print out 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jumlahnya ada 10 ya, ada 10 gambar. Ini kudu di print out ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk dibagikan ke siswa. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, kegiatan awal seperti biasa, salam dan basmalah, lalu membaca tilawah. Ini sebenarnya kalau tilawah boleh tilawah kesepakatan nerusin tilawah dari halakohnya masing-masing atau mau surat yang tertera di dalam poin 2 ini. Gitu ya. Terus yang ketiga baru guru menyampaikan materi. Nah, jadi kegiatan intinya berhubungan dengan gambar-gambar yang tadi saya lampirkan. Ada 10 gambar, jadi ke 10 tersebut nanti dibagi di 2 kelompok besar. Jadi kalau misalnya siswanya ada 10, berarti ada 2 kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, sebenarnya eh, ini sama aja kayak studi kasus ya gitu ya, cuman kita dalam bentuk gambar. Nah, jadi nanti siswa tersebut untuk bisa menganalisis gambar dari kelima gambar yang diberikan, lalu kita guru memberikan pertanyaan big deal atau masalah besar ketika jadi hal-hal tersebut apakah bisa menjadi big deal atau masalah besar jika diposting share ke media sosial gitu ya. Jadi nanti diskusi akan terbangun dari situ. Lalu ketika diskusi sudah apa namanya sudah terlaksana, guru menyampaikan materi sebagai berikut. Nah, ini saya ambil dari berbagai sumber ya Bapak Ibu gitu ya. Dan intinya sih untuk yang etika dalam bersosial media ini gitu kan ya, kita ingin mengarahkan intinya anak-anak ya pasti ya setiap kita gitu kan atau intinya anak-anak atau kita pun orang dewasa pernah melakukan apa ya kehilafan atau mungkin sesuatu yang gegabah di sosial media kayak gitu kan itu sebagai pengalaman yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Jadi di sini awalannya anak-anak biar tahu dulu pandangan Islam tentang sosial media. Nah, ini diawali dengan sabda Rasulullah di hadis ya. Apakah kalian mengetahui apa itu gibah? Nah, ini awalannya tentang gibah ya, yaitu pembicaraan atau omongan atau obrolan yang memang atau berita ya yang belum tentu terkonfirmasi benar adanya kayak gitu. Nah, jadi di Islam pun ternyata banyak dibahas loh gitu ya tentang gibah ini yang bisa menimbulkan kemudorotan besar terutama bagi si penyebarnya kayak gitu. Lalu dihubungkan dengan surat Al-Hujurat ayat 12 yang menyatakan gitu kan ya jika informasi ini tersebar luaskan di media sosial termasuk ataupun terindikasi sebagai fitnah belaka maka Anda yang akan ikut serta membuat ataupun menyebarkan dikategorikan sebagai orang yang keji. Nah, gitu. Nah, ini sengaja sih saya nggak terterakan ya untuk Al-Baqarah karena emang ini benar-benar peringatan keras banget ya dari Allah gitu kan. Soalnya ada perintah dan bunuhlah mereka di masa di mana
saja kamu jumpai karena dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu kayak gitu ya. Kan ini untuk kafir ya, para kaum kafir yang pada saat itu benar-benar memfitnah gitu kan dan memusuhi Islam kayak gitu ya. Dan itu apa namanya itu adalah bentuk gambaran kalau apa ya lisan gitu kan ya, lisan yang jahat juga bisa berujung pada apa namanya eh, pembunuhan gitu kan ya, terus udah gitu peperangan gitu kan ya, itu bisa apa namanya berakibat fatal dan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa gitu. Terus manfaat, nah di sisi lain kalau tadi mungkin udah diskusi soal eh, lebih banyak mana nih mudorotnya fitnah zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan ya. Pasti anak-anak pasti menjawab, zaman sekarang lah Bu, sekarang tuh medianya tuh banyak ya, media sosial gitu ya, apalagi ada Instagram, Facebook gitu kan ya, TikTok gitu kan ya, yang apa ya, yang menyajikan aib-aib gitu kan, kisah-kisah seseorang yang itu aib gitu kan, meskipun itu aib si yang punya akun sendiri, tapi dia tidak malu gitu untuk mengumbarnya gitu ya, nggak segan-segan untuk spreading apa namanya berita yang menyangkut aib ataupun berita yang hoax gitu ya. Terus di situ nggak hanya kita pada keburukan media sosial, tapi juga kita memaparkan bahwa manfaat baik media sosial di Islam itu juga ada loh gitu kan ya. Jadi memang kalau kalau memang dulu kita tidak punya media sosial gitu kan ya, sekarang untuk berdakwah gitu kan ya, media penyambung silaturahmi sebagai untuk membagikan karya tulis, untuk berbisnis gitu kan ya, sebagai sumber informasi itu ternyata dipermudah banget gitu ya zaman sekarang gitu kan untuk bisa berbuat kebaikan, kebajikan di sosial media kayak gitu ya. Tapi juga diingatkan juga untuk apa namanya anak-anak bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, bukan dalam rangka untuk ujub gitu ya, tapi memang ini dalam rangka untuk memotivasi diri kita agar bisa lebih banyak berkarya, lebih banyak sounding tentang kebenaran, lebih sounding tentang apa ya ilmu pengetahuan gitu ya, yang mungkin itu berguna gitu kan ya. Ya pastinya berguna bagi di lingkungan sekitar kita gitu ya di daerah yang masih negara kita ataupun di belahan dunia manapun kayak gitu. Terus eh, nah kesimpulannya sebenarnya di sini eh, kita pengen anak-anak tuh biar mereka tuh bisa rilis ya, maksudnya biar mereka juga ada actionnya gitu kan, tidak hanya mendengarkan soal apa ya materi kita gitu ya yang dianggapnya ceramah gitu kan ya. Jadi kita pengen mereka tuh untuk bisa solutif juga. Ih aku udah berbuat seperti ini nih kemarin gitu. Kalau di kelas Phoenix ada yang pernah berkasus juga tentang sosial media, tentang pembuatan akun Instagram tanpa sepengetahuan guru, yang ternyata akun Instagram itu untuk mencemooh gitu kan ya, baik itu secara fisik gitu kan maupun lisan gitu kan ya, jadi untuk mencemooh teman-temannya kayak gitu ataupun guru di situ gitu kan ya, dan itu tidak baik. Mungkin bisa digali juga ya, kira-kira ada nggak sih kasus-kasus yang memang apa namanya sosial media itu dibuat untuk yang buruk-buruk di sekolah ini gitu ya, bisa juga tuh di apa namanya disinggung lagi kayak gitu kan ya. Jadi kalau di sini nah tadi saya dari awal saya bilang gitu kan ya, mungkin anak-anak ataupun kita orang dewasa pernah melakukan kehilafan di sosial media gitu ya, eh, disarankan gitu kan ya, apalagi kita muslim ya untuk membaca surat ini agar kamu tidak mengulanginya lagi dan diberikan keistiqomahan dalam bertobat kayak gitu ya. Ini ada di surah Ali Imran yang artinya ya Tuhan kami janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia.
Terus yang poin dua, nah, jadi kalau misalnya anak-anak, gimana ya Bu, susah nih untuk misalnya bersosial media dengan baik gitu kan, dengan bijak itu masih sulit karena masih ya tahu sendiri lah ya, kalau anak-anak anak gaul Jakarta, mungkin anak gaul Jabodetabek zaman sekarang itu bahasa-bahasanya luar binasa gitu maksudnya. Jadi banyak bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang buruk, yang kurang baik gitu kan ya. Itu nggak segan-segan mereka lontarkan secara lisan maupun secara tulisan di sosial media gitu. Nah, di Islam sendiri pun gitu kan ya benar-benar apa namanya mengafirmasi gitu kan ya, benar-benar menekankan gitu kan ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan memang ditekankan di sini kaulan syadida gitu kan bahwa perkataan yang benar gitu kan, perkataan yang baik, perkataan yang nggak mengandung hoax, nggak mengandung fitnah, dan yang nyata ya, yang sesuai, yang objektif gitu kan ya, itu adalah pertanda gitu kan, menandakan kalau seseorang itu adalah beriman, seorang muslim itu beriman kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa berkata baik kayak gitu kan, berarti teman-teman di apa namanya diragukan nih keimanannya kayak gitu. Berarti teman-teman masih harus belajar lagi. Sebenarnya kan ini sama ya kayak visinya misinya sekolah karakter gitu kan ya, 9 pilar karakter itu gitu kan ya, yang namanya santun gitu kan itu sangat dijunjung tinggi di sini gitu kan ya, apalagi kita juga misalnya belajar gitu kan ya untuk mengurangi kata-kata yang melarang keras gitu seperti kata tidak gitu kan, kecuali memang darurat ya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kata-kata yang cenderung menghardik kayak gitu kan itu bisa diganti dengan kata-kata yang baik ya. Jadi sebenarnya kata-kata buruk pun bisa bertransformasi menjadi kata-kata yang baik dan positif kayak gitu. Dan kegiatan penutup, guru meminta siswa menceritakan pengalamannya, apakah dirinya atau bersama teman-temannya pernah terlibat permasalahan dalam sosial media. Nah, ini mungkin bisa dipancing gitu kan ya dengan apa namanya dengan curhat gitu kan ya. Apakah ini kalau sempat aja sih ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya tidak sempat mungkin bisa next time aja gitu. Yang penting sih sebenarnya lebih ke kesimpulannya itu adalah lebih ke actionnya aja gitu kan, mungkin lebih ke pengakuan ya gitu kan ya, lebih ke pengakuannya mereka gitu kan, dulu-dulu pernah nggak melakukan gegabah atau hilaf di sosial media gitu kan, sehingga menimbulkan kerugian di diri sendiri atau diri orang lain kayak gitu kan ya, itu pernah nggak gitu kan, lebih di situ aja. Sama mereka konsisten nih untuk belajar yang namanya berkata baik, berkata benar, ulang syadidah tadi ya gitu kan ya. Dan berkata yang bukan apa, dan bisa menyaring berita gitu ya. Mana nih berita yang sekiranya abu-abu atau hoax gitu kan ya, mana berita yang benar-benar objektif, yang benar-benar faktual kayak gitu ya, bukan sebuah opini semata. Gitu aja sih kalau misalnya dari eh, materi kali ini, etika bermedia sosial dalam Islam. Mungkin kalau misalnya karena kemarin kenapa nggak pakai PPT, khawatir nanti kemakan waktunya gitu kalau PPT gitu kan ya. Jadi lebih ke interaktif aja, kita pengen tahu sih anak-anak eh, merasa pernah nggak gitu kan ya, misalnya melakukan kayak misalnya ya naujubillah menjalik, ya mudah-mudahan belum pernah semua gitu kan ya, mudahan-mudahan hanya sebatas apa ya, hmm, kata-kata yang masih ringan ya, kurang baik tapi ringan kayak gitu, dan mereka berkomitmen untuk memperbaiki apa namanya attitude mereka gitu kan ya di sosial media. Mungkin itu aja talaki dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.